Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mas Priyokusumo di channel Perkutut Peksi Klangenan. Hari ini sedulur-sedulur, saya sedang berada di Gombong bersama dengan beliau, salah satu sesepuh dari paguyuban Perkutut, yaitu Mbah Kakung atau Mbah Adi Wibowo. Mbah Adi Wibowo. Sebelumnya nun sewu Mbah, selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Matur nuwun ini Mbah untuk waktunya siang hari ini, dikasih kesempatan saged ngobrol kalian panjenengan di acara ngaji Perkutut. Mbah. Ini kan nuwun sewu nggih Mbah, banyak teman-teman di luar sana yang istilahnya sangat menggandrungi paksi Perkutut, Mbah. Paksi Perkutut, khususnya Perkutut lokal alam. Saya yakin Mbah Kakung ini, nun sewu saya timbali Mbah Kakung kemawon nggih. Pasti kan sudah sangat paham Mbah terkait masalah Perkutut lokal alam atau Perkutut Jawa. Nah, nanti di sini dibagikan Mbah kagem sederek-sederek pecinta channel Perkutut Peksi Klangenan terkait masalah peksi aji, dan juga terkait masalah nguri-uri budaya babakan peksi Perkutut. Nah, sebelumnya nun sewu Mbah, panjenengan ini bertempat tinggal di Gombong di daerah nopo Mbah? Saya bertempat tinggal di tepatnya alamatnya Gang Sindoro 4 RT 4 RW 5 Gombong Kebumen. Tepatnya yang lebih gampang ya di sebelah selatan Benteng Vanderwijk. Jadi Mbah Kakung ini dalamnya di Gombong, di dekatnya Benteng Vanderwijk. Nah, nanti untuk alamat pastinya dan nomor HP-nya bisa dilihat di deskripsi nggih, sedulur-sedulur. Kalau mungkin ada yang pengen ngobrol-ngobrol langsung dengan beliau babakan peksi Perkutut. Nggih, Mbah Kakung nun sewu ini. Kan kita tahu sama-sama bahwa sekarang ini, ya sebetulnya tidak sekarang, cuman saat ini memang terkait peksi Perkutut lokal itu sedang booming, ya Mbak. Kalau miturut panjenengan sendiri gitu, terkait hal seperti ini itu terjadi oleh karena apa Mbak? Apakah menurut karena memang pecintanya sudah semakin banyak, atau memang sebetulnya karena Perkutut ini sesuatu yang indah untuk dinikmati anggungan suaranya, atau ada hal-hal lain Mbak? Monggo Mbak. Ya, sebelumnya ya terima kasih sudah diterawui ke gubuk saya, dan saya juga sebenarnya masih belajar juga, dalam arti kita tidak pernah berhenti untuk sinau di dalam peksi aji. Dan saya dulu sebelum turun di peksi aji itu benar-benar turun atau mendalami atau nyawiji dengan peksi aji ini, saya memang belajar dulu dari Katuranggan, baik itu dari Songgoratu, Cendolo Saudor, Semar Lunggo, sama Kantong Semar, terus Kaki Bebek, Rajok Wesi, dan lain-lain. Dan itu memang banyak sekali istilahnya yang perlu kita pahami di dalam kutut lokal khususnya, karena carane wong dhisik iki apa jenenge itu tidak nggak main-main, dan itu ilmunya ilmu benar-benar ilmu titen. Nah, di dalam Katuranggan ini memang betul-betul harus kita pahami, baik yang dipelihara maupun yang tidak.
Nah itu tinggal tergantung dari mitosnya masing-masing atau kepercayaan masing-masing dari kita sendiri. Nah dari segi itu saya kembali ke lokal yang tadinya di Katurangan, ya memang ada yang untuk Katurangan, ada yang untuk buat istilahnya gantangan saya juga ada, dan juga untuk bangkok saya juga ada, ibaratnya buat ya kamane nggo komplit untuk nguri-nguri budaya dari peninggalan dari leluhur kita, yaitu perkutut khususnya. Nah itu memang kalau untuk perkutut, untuk lokal, kalau saya sebelum saya istilahnya mau menyawiji, kita dapat di alam atau mungkin pas ada sedulur yang istilahnya suruh ngerawat, memang awalnya saya harus netralkan dulu dengan cara saya mandikan. Mandikan itu saya pakai air bekas nasi beras, cucian beras, air leri gitu. Air leri, ya betul. Nah itu pertama kali memang, sebelum itu ya yang dibuka atau yang dimandikan itu adalah sayap sebelah kiri dulu, karena aura-aura negatif yang terkandung di dalam perkutut khususnya itu biasanya lebih besar posisinya di sebelah kiri, sayap kiri. Nah itu kita orang Islam ya bismillah. Nah carane wong Jawa ya gampangane kita nyambat dhisik lah ya. Kasarannya seperti itu. Nah dari segi itu, setelah itu kita kasih jamu atau mungkin ibaratnya netral ke istilahnya kesetresan itu, saya pakainya kacang hijau direbus setengah matang itu biar empuk, nanti terus dikasihkan sekitar 4-5 butir, habis itu nanti ditambah dengan kencur ya paling butir kacang hijau itu. Nah disitu nanti lama-lama kita akan memperhatikan dari segi perkutut itu, dari segi polanya, istilah suka makane, terus istilahnya kurungan mungkin umumnya kalau saya nyebutnya omah perkutut itu harus benar-benar katakan sama perkutut itu nyaman. Kalau nggak nyaman polanya juga akan kelihatan dari segi perkutut itu akan gelisah, itu akan kelihatan sekali. Nah itu dari segi rumah pun itu ibaratnya mendukung sekali. Terus dari pola makan juga kita harus mengamati. Kadang ada yang tidak suka dengan millet yang warnanya putih, ada yang suka malah yang warnanya coklat. Begitu juga ada yang kebalikannya. Nah setelah itu saya awalnya memang dari segi millet, makan millet itu memang saya campur dengan produk pabrikan itu saya campur dengan yang kiloan. Setelah kita amati, saya terus kembali ke masa lalu, kayak mbah saya pakai ketan hitam. Dan ini yang kalau ketan hitam memang tidak semua burung perkutut mau. Nah ini kita istilahnya kita pelajari, kita pelajari sedikit-sedikit, nanti akan kelihatan istilahnya kalau dia suka dia akan makan. Dan itu sudah saya buktikan sampai sekarang. Beberapa perkutut saya yang suka dengan ketan hitam ini berbeda dari yang tidak suka warna sama ketan hitam. Suaranya lebih nyaring, lebih jelas. Terus selain itu juga dari staminanya juga istilahnya lebih greget lah kasarannya kayak gitu. Nah itu dari segi pola makannya. Nah, terus juga dari cara penjemuran juga kita harus perhatikan. Kalau saya jam 7, setengah 7, jam 7 itu saya naikkan sampai jam 10. Jam 10 terus saya turunkan, saya angin-anginkan. Setelah itu baru kita masukkan. Itu kalau untuk oksi aji saya. Jadi itu untuk sekilas gambarannya awal dari perkutut ini. Nah, saya juga awalnya
diajak sama rekan waktu itu, dulu itu Gomsel atau Gombong Selatan, waktu itu belum ada paguyuban. Terus kita naik ke paguyuban, kita bentuk akhirnya P4LK. P4LK alhamdulillah kita ajukan ke Korda, itu disetujui, dan kita sekarang sudah mendapatkan SK menjadi Korwil Kebumen pada tanggal 24 kemarin. Nah ini alhamdulillah dari rekan-rekan juga dari paguyuban, khususnya yang tadi di paguyuban sekarang udah ke Korwil. Ini tugasnya juga lebih berat dan anggota-anggota juga kita tekankan untuk menjaga kekompakan, kebersamaan, untuk bisa salah satunya menjaga dari Korwil Kebumen dalam Peksi Aji, dan juga untuk muri-muri budaya dari Peksi ini sendiri. Jadi mungkin ada yang kita ternak, nanti sekiranya ada yang perlu katakan ya kita bareng untuk bisa melestarikan, kita terbangkan supaya di alam bebas mereka bisa beranak pinak kayak gitu. Nah ini Nun Sewu Mbah Kakung, kembali lagi ke Peksi Aji atau Perkutut Katuranggan sih Mbah. Nun Sewu ini. Kalau boleh dibagi dengan sedulur-sedulur pecinta channel Perkutut Peksi Klangenan di sini Mbah. Kalau menurut Mbah Kakung sendiri sebetulnya Perkutut Katuranggan itu Katuranggan sendiri ya ternyata. Itu sebetulnya ada berapa macam sih Mbah? Karena kan Nun Sewu ada temen melihatnya Perkutut Katuranggan itu berciri mati. Iya, betul. Tapi kan juga ada yang menyampaikan bahwa kalau Perkutut Katuranggan tidak hanya berciri mati tapi juga berciri laku, berciri laku. Bahkan ada yang menyampaikan juga selain berciri mati dan berciri laku, ada juga yang berciri suara. Itu juga termasuknya mungkin Perkutut Katuranggan, kirang langkung itu. Nah, miturut Mbah Kakung sendiri ini Nun Sewu, sepengalaman panjenengan kan Nun Sewu sudah berapa tahun berarti Mbah nguri-uri Peksi Aji menika? Saya dari 2003. 2003 gitu. Berarti sudah luar biasa lama ini, lebih dari 10 tahun gitu. Gitu. Nah ini kan pasti sudah banyak cerita yang bisa dibagi lah dengan sedulur-sedulur di sini. Gitu. Nah kalau miturut sekali lagi miturut Mbah Kakung itu terkait Peksi yang berkaturanggan khususnya yang berciri mati, ciri laku maupun ciri suara itu ada berapa macam sebetulnya Mbak? Kalau untuk Katuranggan ini banyak sebenarnya, dan itu jarang kita jumpai. Cuman saat ini contoh yang paling gampang selama ini yang saya amati, contoh kayak Katuranggan Songgoratu. Songgoratu ini ada yang zamannya sekarang itu ada yang main suntik. Suntik hormon lah kasarannya untuk menumbuhkan bulu di kepala itu. Nah itu biasanya tumbuh itu tiga bulu itu. Tapi nanti kalau dalam masa mabung ganti bulu atau ngurak itu sekali masih bisa nongol atau tumbuh lagi. Yang ketiganya biasanya kalau itu suntikan hormon itu biasanya sudah tidak akan muncul. Tapi kalau yang asli itu tetap akan akan muncul terus. Nah itu saya dulu sudah pernah 3 kali ngurak, dan terakhir ngurak itu saya kasihkan ke Ustadz di Kroya, Pak Ustadz di sana, karena beliau juga istilahnya khusus di Katuranggan, beliau menghubungin saya. Belum punya Katuranggan Songgoratu, saya alhamdulillah ada. Terus saya carane wong Jawa saya tembung Peksi itu, dia mau ikut sama Pak Ustadz. Akhirnya saya ibahkan sama Pak Ustadz di Kroya, dan sampai di sana juga udah ngurak terus sempat telepon saya, istilahnya mungkin agak bimbang apa betul ini istilahnya Songgoratu atau enggak. Tapi alhamdulillah akhirnya muncul juga, karena memang itu
saya dapat di Nusa Kambangan dulu sama Mbah Pawiro siapa dulu itu di Nusa Kambangan itu di sana itu masih ada satu pasangannya itu Kolo Cokro. Kolo Cokro itu ciri matinya itu bulu itu balik semua. Nah itu masih ada satu waktu itu sebenarnya Mbak mau mengeluarkan Kolo Cokro. Cuman waktu itu saya pas main ke sana, saya sebenarnya tidak keperkutut awalnya di ocean. Nah terus karena ada rasa di hati itu saya pingin ke rumah sebelah ke tempat Mbak. Itu saya awalnya di tempat anaknya, ada rasa mau ke tempat Mbak. Ternyata di situ ada Songgo Ratu sama Kolo Cokro. Nah Mbak nyampaikan kalau Kolo Cokronya pingin dikeluarkan dari rumah itu. Nah, terus saya minta izin, saya istilahnya ya nembung lah. Nah, akhirnya ternyata Kolo Cokronya sebenarnya belum mau keluar dari rumah itu, tapi yang ingin keluar Songgo Ratu nih. Nah sempat saya ngomong kalau ini Songgo Ratu ini nyaut, ini burung saya bawa ke Gombong Mbah, aku mau kayak gitu. Nah, terus dicantel ke nyaut. Nah di situ terus waktu itu saya maharin memang. Nah, di situ untuk Katuranggan memang banyak. Jadi yang umum-umum aja lah yang sering kita jumpai kayak Rondo Semoyo, ciri matinya kelopak matanya itu kuning. Terus ada lagi yang Rajek Besi yang kakinya silang-silang itu. Terus Cendolo Sabdo yang ada putihnya yang di punggung. Terus ada yang Satria Pinayungan yang putihnya di ubun-ubun. Yang gampang kita jumpai itu seperti itu. Ada juga yang tidak baik dipelihara selama saya main di Katuranggan dulu itu yang pernah saya alami satu Durgangowo sama Brahmageni. Durgangowo ini burung kalau melihat dari lakunya seperti peksi biasa. Cuman bunyinya itu khusus malam sekitar jam 12 jam 1 itu. Itu aja hitungannya jam. Nah itu ciri matinya dari Durgangowo. Kalau sekilas dari ulesnya itu hampir sama. Tapi ciri matinya itu untuk malam bunyinya. Tapi kalau pagi dia nggak mau bunyi walaupun itu cuma duduk tok, dia nggak mau. Jadi bunyinya itu cuma malam tok. Nah, terus yang kedua itu sempat saya netralkan karena istilahnya saya belum netralkan, saya sudah merasa ini tidak mau, tapi saya paksa, akhirnya saya keluarkan dari rumah. Setelah itu saya pas sowan ke makome Mbah Gayeng Mirit, kalau tidak salah Mbah Gayeng itu almarhum. Di situ saya disambut sama satu perkutut di pintu masuk. Nah di situ saya sempat ngomong nanti kalau jenengan kerso mau ke Gombong ya ditunggu, saya tunggu. Akhirnya saya kembali masih di situ, saya pegang, dia mau. Sampai di sini ternyata ada hal yang tidak bikin saya enak, tidak bikin saya nggak enak itu waktu di sini paginya saya lihat benar-benar saya mati. Ternyata ini Brahmageni. Brahmageni itu ciri matinya itu matanya itu tajam, terus warna bulunya itu semu-semu merah kayak udan mas, cuman lebih cenderung merah coklatnya, coklat merah nyala kayak gitu. Itu sempat saya netralkan sekali, saya tembung, dia mau, saya istilahnya mau di sini, tapi dengan satu syarat waktu itu apa yang mau istilahnya saya inginkan dia akan bantu, tapi dengan imbalan keturunan saya waktu itu. Setelah itu saya netralkan kedua kalinya, saya sempat jepalik, saya jatuh di sini, saya tembung lagi, tetap seperti itu sampai ketiga kali saya ngomong, sampai ketiga kalinya ini kamu tidak mau, tidak nurut, saya harus keluarkan kamu. Akhirnya tiga kalinya betul
saya tidak mampu, akhirnya saya lempar ke selatan sana. Nah itu untuk ciri mati dari Brahma Geni. Nah itu ciri mati dari perkutut itu benar-benar harus, kalau Katuranggan benar-benar kalau menurut saya harus benar-benar diamati betul-betul. Terus ada juga yang gampang aja, ini Sri Lumbung, ciri matinya dia akan tidur di tempat pakan, ditaruh di atas dia tidur di situ, di bawah dipindah ke bawah dia juga ikut ke di situ, berulang kali pindah ke kiri kanan atas bawah, itu dia selalu ngikutin itu. Nah itu ciri matinya seperti itu. Cuma mitosnya itu untuk kerezekian juga. Kalau untuk Sri Lumbung, Banyu Penguripan juga sama, tidurnya di tempat minum, itu pindah-pindah juga selalu ngikutin tempat minum itu. Nah itu beberapa yang gampang lah kita jumpai secara umum di istilah di pasaran atau di lingkungan kita, Katuranggan itu. Jadi beberapa Katuranggan begitu juga. Ada juga yang main Katuranggan yang ekor, hitungan bulu ekor. Itu ada yang ekor 8, 9, 10 sampai 18, itu berbagai macam. Jadi ada yang lumrah, ada yang Pandowo Mijil, ada yang lain-lain, itu banyak. Satrio Pemanah itu banyak. Nah itu kalau saya pribadi melihatnya, Katuranggannya ciri matinya bukan di ekor, yang paling fisik benar-benar ciri mati yang saya itu di bulunya itu tidak di ekor. Kalau ekor nomor sekian kalau saya. Terus kalau untuk tingkah laku burung memang beda dari Katuranggan, memang beda. Begitu juga dari segi suara. Suara kalau sampai burung berkaturanggan ini sampai nggayer, menurut saya itu bonus. Itu bonus. Dan suaranya pun akan berbeda. Kalau carane untuk gantangan itu ada Mataraman, terus carane bangkoan itu ada yang engkel, ada yang double, itu memang beda. Jadi kalau Katuranggan ibaratnya saya kalau bunyi itu bonus lah. Itu kalau masalah Katuranggan. Iya sedulur, semakin menarik ya ini yang diceritakan oleh beliau Mbah Kakung terkait masalah perkutut Katuranggan. Jadi apa yang disampaikan Mbah Kakung di sini beberapa contoh saja yang sudah pernah beliau alami terkait masalah perkutut